Hola bestinya kata Anil. Besti, setelah sebelumnya kubu Nikita mencabut gugatan prestasi pada RG beberapa waktu lalu, ternyata baru-baru ini gugatan tersebut kembali dibuka oleh kubu Nikita. Nah, hal tersebut pun diduga menjadi pertanyaan nih sama Fitri Salhuteru. Dalam video yang beredar di sosial media, di mana diduga Fitri tengah melakukan siaran langsung bersama beberapa orang pun, dan diduga tengah membahas perihal dugaan penjebakan yang disebut Nikita dalam persidangan serta perihal gugatan Wan Prestasi yang kembali didaftarkan. Itu begini teman-teman ya. Iya. Perbuatan terdakwa itu ada nggak sih? Nah, perbuatan dia itu melawan undang-undang. Tuh. Diduga dia melakukan tindak pidana kriminal. Nggak usah Reza Gladys deh, baru satu orang. KPK aja menjebak koruptor. Karena apa? Diduga dia melakukan tindak pidana kejahatan. Sama, awalnya Reza Gladys itu menduga ini sindikat pemerasan nih. Salahnya di mana? Jadi jangan berpikir bahwa gara-gara dijebak terus dia bisa bebas, bisa lepas. Bukan begitu cara berpikirnya. Dia sedang didakwa atas perbuatannya. Objeknya kan uang 4 miliar. Perpindahan uang 4 miliar itu dengan cara apa? Anda mau bilang itu kesepakatan terserah. Tapi pembuktiannya bukan di sidang pidana. Pembuktiannya di perdata. Kalau di pidana itu mengadili perbuatan materialnya. Jadi uang itu berpindah karena ada pertama ancaman, kemudian paksaan, kemudian uang itu menguntungkan bagi si penerima. Itu unsurnya udah terpenuhi. Anda mau bilang siapa yang menghubungi duluan, Anda mau bilang dia tertekan atau tidak, itu nggak ada masuk dalam unsur. Betul. Sekali lagi ya, deliknya inilah delik formil. Maka yang dilihat itu adalah perbuatan terdakwanya. Tidak perlu melihat akibatnya. Apakah ancaman rahasia itu dibongkar akan menyebabkan Reza Gladys kehilangan kredibilitas? Itu nggak perlu dibuktikan. Apakah dia tertekan? Kok dia ketawa-ketawa? Kok dia senyum-senyum? Kok nggak ada? Itu nggak perlu dibuktikan, nggak ada efeknya juga. Karena yang dilarang dalam undang-undang itu adalah perbuatan mengancamnya. Ketika jaksa penuntut umum itu bisa menghadirkan konstruksi dakwaannya ya, bisa membuktikan bahwa ada nih di dalam chatnya perbuatan mengancamnya, maka unsurnya terpenuhi. Jadi sulit memberi pemahaman terhadap orang yang halu memang. Dan kita memang sudah bersepakat, kita tidak akan meluruskan kehaluan orang lain. Tapi kalau gagal berpikir, mungkin masih bisa kita diskusikan ya. Tapi kalau sudah halu, itu sulit. Jadi, narasinya yang secara substansi hukumnya nggak pernah ada, justru dramanya yang muncul. Setiap minggu tuh cuma drama doang. Dan kita sudah capek kalau untuk meladeni itu semua. Saya mau kasih contoh sederhana. Selalu mengatakan bahwa kesepakatan, kerjasama, bla 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 bla. Gugatan dicabut. Sekarang gugatan didaftarkan lagi perdata. Kenapa yang kemarin dicabut kalau sekarang daftarin lagi? Udah bingung. Itu kenapa ya bisa begitu ya Mr. Belanda? Nah Besti, Fitri yang diduga menanyakan perihal didaftarkannya kembali gugatan Wan Prestasi Nikita kepada Reza Gladys kepada salah satu akun yang ada dalam siaran langsung itu pun dijawab lucu dan strategi jurus mabuk cenah, lantaran disebut menggugat perkara yang belum dibuktikan cenah Besti. Dan Fitri pun yang diduga mendengarkan jawaban seseorang yang ia tanya perihal gugatan Wan Prestasi yang kembali didaftarkan Nikita pun diduga terdengar menyimak tenang sambil seraya memaklumi dengan mengatakan segala jurus sudah dilakukan terdakwa, gak apa-apa cenah. Sekarang daftarin lagi. Udah bingung. Itu kenapa ya bisa begitu ya Mr. Belanda? Yang pertama, dia sudah sadar sekuat apapun dia mengatakan itu kesepakatan. Pertanyaannya kan sederhana. Kesepakatan yang mana?
menyepakati uangnya 4 miliar. Itu bukan kesepakatan yang dikatakan sebuah perjanjian, itu kesepakatan teknis namanya. Tapi kesepakatan awalnya itu apa? Uang itu berpindah dengan cara apa? Sauna tolong nyalain. Kan gitu kan? Lalu untuk mengatakan itu sebuah perjanjian, itu pembuktiannya ada pada perdata. Makanya dia daftarkan lagi. Hanya untuk mengatakan kepada majelis hakim, ini sedang berperkara Pak, saya gugat nih Wan Prestasi. Lucu, menggugat Wan Prestasi atas perjanjian yang masih belum dibuktikan. Ini saya ngomong nih, contoh sederhana ya, sama Kak Fitri nih. Contoh, Kak Fitri, saya mau beli rumah. Bulan depan saya lunasin. Nggak ada saksinya. Saya ngomong biasa aja. Nggak lewat chat juga. Terus Kak Fitri bilang, iya saya tunggu. Terus tiba-tiba, di bulan berikutnya, Kak Fitri laporin saya nih. Itu si Mr. Blind Wan Prestasi. Kok bisa perjanjiannya aja nggak ada? Kok malah Wan Prestasi itu kan ingkar janji. Tapi harus dibuktikan dulu perjanjiannya ada atau enggak. Jadi lucu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya anggap itu strategi aja, jurus mabuk. Nggak masuk dalam substansi perkara yang sedang berjalan ini. Ya segala jurus udah dilakukan sama terdakwa ini, nggak apa-apa. Ya kita maklum lah. Maklum. Tapi kalau untuk persoalan yang penjebakan, terus kemudian selalu mengatakan yang kesepakatan, produk, terus apalagi Reza Gladys yang menghubungi duluan, Reza Gladys yang ingin memberikan uang, itu sudah usang teman-teman. Kita ini udah sampai udah setengah lebih ya. Bentar lagi udah mau vonis. Sementara dari kuasa hukumnya sendiri aja itu nggak pernah saat ini konferensi pers lagi menyampaikan keterangan di muka publik, itu nggak ada. Jadi cuman ada kubu sana, entah informasinya dari mana, kita nggak ngerti juga. Padahal yang kita saksikan kan di persidangan ya. Lihat aja di persidangan itu seperti apa. Saya selalu ingin sampaikan begini. Waktu dia masih di penyidikan, dia selalu bilang, lihat aja nanti, kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Nah itu loh Mr. Blind, itu yang benar-benar saya tagih. Iya, kita kan bikin ricuh ya. Iya. Dengan pernyataan-pernyataan si terdakwa ini. Nanti dalam persidangan saya bongkar apa yang dibongkar sampai hari ini udah mau vonis. Nah, begitu chatnya dia dibongkar sama digital forensik, kok dia yang ngamuk? Nah, dia yang kebongkar kan sekarang. Dia yang tantrum. Dia yang pendukungnya juga. Nah, kalau dalam siaran langsung tersebut diduga sempat disinggung kuasa hukum Nikita tidak pernah preskon dan hanya melihat di persidangan. Nikita sendiri dalam sidang kemarin 11 September 2025 memang meminta doa nih untuk Fahmi Bahmid sang kuasa hukum yang tengah sakit. Bahkan Dr. Oki yang selalu hadir dalam sidang Nikita pun terlihat menyampaikan kepada awak media saat ingin diwawancarai kalau ia tak bisa lama lantaran mau menjenguk Fahmi Bahmid, Besti. Bang Fahmi juga doain ya, Bang Fahmi lagi drop, lagi sakit. Tadi pagi baru masuk ruang ICU, jadi belum bisa dibesuk. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Kalau untuk penyakit lain apa? Nggak ada penyakitnya. Bang Fahmi itu kan sudah pakai ring 3 di jantung, jadi fungsi jantungnya tuh katanya berkurang ya dari 54% jadi berapa gitu. Ya. Sedikit tuh sih. Ya nggak tahu sih kan hari ini aja kan. Kak Diki sidangnya offline dan dihadirkan kembali. Bahkan kemarin kan sempat sakit, gimana nih melihat kondisi Kak Diki tadi? Sudah agak lebih mendingan kan ya sekarang, kayak gitu. Bentar dulu ya. Bentar. Nanti jalan ya. Depan sini aja. Ya. Saya waktu cuma 5 menit ya, bisa saya mau ke rumah sakit, mau jenguk Bang Fahmi. Ya, oke, yuk. Kondisi Bang Fahmi sendiri sekarang. Nah, ini dia, makanya saya harus cepat-cepat karena harus saya lagi pantau untuk sakitnya apa ataupun gimana. Kayaknya kurang elok kalau saya yang mengutarakan karena saya bukan keluarga ataupun saya belum dapat asisi dari keluarga untuk mengutarakan. Tapi nanti saya coba tanyakan ke keluarga apakah saya bisa buka suara tentang sakit apa ataupun apa. Ini setelah ini saya langsung ke rumah sakit. Dok, harapannya untuk sidang hari ini, Dok?
Nggak tahu, ini mau saya lihat ya. Dok, kemarin kan nih. Bang Fahmi sakit, gimana tuh? Doain ya. Siapa sakit? Bang Fahmi doain dong. Iya, Bang Fahmi lagi sakit. Masuk rumah sakit tuh 2 hari. Kondisinya gimana? Tapi udah komunikasi kan? Sekarang udah membaik sih harusnya. Kamu cantik banget hari ini. Nah, sementara itu Besti, kalau Fitri menanyakan perihal Nikita yang kembali mendaftarkan kembali gugatan wan prestasinya, Tessa Mariska dalam unggahan video di akun TikToknya justru diduga jadi menanyakan perihal rekaman video saat sidang 11 September 2025 yang tidak bisa dilanjutkan untuk diputar. Lantaran adanya surat yang masuk diduga dari kubu Reza Gladys yang keberatan untuk diputar. Lantaran terdapat ada yang bersifat pribadi kalau nggak salah. Nah, hal tersebut pun diduga jadi bikin Tessa Mariska bertanya, kenapa sih Cena? Kalau boleh heran ya, kok bisa pelapor minta rekaman tidak diputar, dikabulkan tidak diputar, padahal sebelumnya rekaman itu sudah diputar ya. Terus kenapa kalau dari pihaknya terlapor yang minta diputar itu pasti dibilang ajukan dulu. Tapi begitu pelapor, tolong jangan diputar ya, begini bla bla bla. Nanti kelihatan kalau saya tersenyum, nanti kelihatan kalau saya itu lagi happy bergembira. Kok bisa ya? Apa ya kekuatan mereka itu ya? Apa kekuatannya itu amplop coklat atau amplop merah atau amplop biru? Coba tolong dong dijelasin, aku mau tahu amplopnya warna apa? Putih, merah, biru, hijau, kuning atau bla bla bla. Yap Besti, sidangnya masih bergulir minggu depan. Ingat belum putusan ya, kita simak aja sidangnya dengan tertib. Semoga semakin terang benderang dan semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.